Shalom, selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Senang berjumpa kembali, tadi sudah saling menyapa ya. Nah, seru juga, kita semuanya dalam keadaan sehat, puji Tuhan ya. Mari kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan masuk hadirat Tuhan, kita mau naikkan pujian, besar anugerah-Mu. Karena kita sudah diberikan anugerah kesehatan yang baik hingga saat ini. Kita dilimpahkan kekuatan untuk menikmati hari-hari yang baru pada hari ini. Kita dilimpahkan kebahagiaan dan sukacita pada pagi hari ini. Mari kita akan menaikkan pujian ini. Kita masuk di dalam ibadah kita pada pagi hari ini. Besar anugerah. Sebagai mana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, senang karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Mari kita katakan, ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah
semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu. Votum dan salam akan disampaikan dan dilayani oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, kebaktian di hari Minggu ini kita alaskan di dalam nama Allah Sang Pendamai Ciptaan melalui Putranya Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera kiranya turun atas kita dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Pujilah Allah dalam bait-Nya. Mazmur untuk korban syukur. Bersorak-soralah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapan-Nya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepada-Nya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setia-Nya untuk selama-lamanya, dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin, amin. Ibadah selanjutnya akan dipimpin oleh Diaken Juliana. Silakan, Bu Juli. Terima kasih, Guru Injil Dwi Tsunami. Warta Jemaat pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Penatua Stephen David Kristano. Saya persilahkan. Selamat pagi sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Untuk Warta Jemaat pada pagi hari ini, hari Minggu, tanggal 10 Oktober 2021 adalah sebagai berikut. Kami segenap jemaat hamba Tuhan Majelis Pengerja ingin mengucapkan selamat ulang tahun pada tanggal 10 Oktober kepada Ibu Sumaryati dan Bapak Jong Alep. Demikian juga untuk Ananda Misha Edelin Setiawan. Dan untuk 12 Oktober 2021 pada Bapak Heri Susanto dan Bapak Yunus. Kemudian tanggal 14 Oktober kepada Bapak Julius Budi, 15 Oktober untuk Ibu Nurti Tampu Bolon Manurung dan Bapak Erwin Edi Rosa Manurung,
Dan pada 16 Oktober pada Bapak Handi Cahyono. Untuk ulang tahun pernikahan pada tanggal 11 Oktober, kami juga ingin mengucapkan selamat kepada Bapak dan Ibu Junaidi Hudiono. Pelayanan pada hari ini, dalam rangka tukar pelayanan PGMW 1, Pendeta EDSS mendapatkan jadwal pelayanan online di GKMI Anugerah Rayon Kembangan. Demikian juga untuk Saudara Nikolas Evan Setiawan akan melayani di GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang. Mohon dukungan dan doa dari jemaat sekalian. Untuk persidangan MPL kedua Sinode GKMI akan diadakan secara virtual mulai tanggal 17 sampai dengan 19 Oktober 2021. Mohon dukungan doa jemaat juga untuk Pendeta EDSS dan Diaken Liana Handoko yang akan mengikuti sidang MPL 2 sebagai utusan utama dari GKMI Pengharapan. Doakan juga untuk tugas dan pelayanan Pendeta EDSS sebagai penasehat persidangan. Acara catering pengerja GKMI Pengharapan. Diberitahukan kepada jemaat bahwa pada hari Rabu 20 Oktober 2021, para pekerja GKMI Pengharapan akan mengadakan acara kebersamaan dan rekreasi di Cirebon. Berangkat dari gereja rencana jam 5 pagi, terbuka apabila ada jemaat yang ingin ikut serta dengan pembiayaan pribadi. Pendaftaran melalui GI Dwi Tsunami paling lambat pada hari Sabtu tanggal 16 Oktober 2021. Untuk rekening yang telah dibentuk atas nama GKMI Pengharapan Jakarta YAY, ada nomor 5440330-489 untuk atas nama gereja kita mulai bulan Oktober telah dapat dipakai. Dimohon untuk tidak transfer persembahan ke nomor rekening atas nama Lydia Tin Lestari yang sudah pada waktu yang lalu kita pakai, karena rekening tersebut atas nama Ibu Lydia Tin Lestari akan dinonaktifkan. Warta Komisi Anak dari GKMI Pengharapan diberitahukan kepada segenap orang tua bahwa ibadah Komisi Anak hari ini diadakan pada pukul 10 melalui Zoom. Selanjutnya kita akan nonton cuplikan warta melalui video. Selanjutnya, kami ingin berikan waktu pada Panitia Natal untuk memberikan informasinya. Silakan Ibu Vivi. Ya, terima kasih Bapak Stephen. Selamat pagi semua, Shalom. Tidak terasa ya Natal sudah mendekat, tinggal berapa bulan lagi. Panitia juga sudah mulai mempersiapkan untuk Natal dan Tahun Baru tahun ini. Saya akan menyampaikan gambaran acara Natal yang dirancangkan oleh para panitia. Untuk Natal kali ini, panitia mencoba membuat satu event yang spesial. Acara utamanya sendiri di tanggal 25 Desember, pas hari Sabtu. Tema utama Natalnya adalah Deeper in Love with You. Tema ini diambil untuk mengingatkan kita semua untuk tetap selalu mencintai Tuhan dan lebih dalam lagi. Dan salah satunya tetap setia melayani Tuhan. Oleh karenanya, panitia mengajak komisi-komisi untuk ikut menjadi bagian dari rangkaian Natal di bulan Desember ini. Tepat sebulan penuh ibadahnya kita.
dimulai dari tanggal 5 Desember, 12 Desember, 19 Desember, dan 26 Desember. Dan masing-masing ibadah di tanggal-tanggal tersebut akan dilayani per komisi per ibadah hari minggunya. Minggu tanggal 5 Desember itu dari komisi anak, yang pelayan ibadahnya anak-anak dan pasti guru-gurunya juga. Nih lumayan PR nih. Terus minggu tanggal 12 Desember itu dari komisi bapak, berarti pelayannya dari bapak-bapak semua. Tanggal 19 Desember dari komisi wanita, tanggal 26 Desember dari komisi youth dan teens. Ini sebagai bagian dari keterlibatan komisi-komisi kita untuk acara Natal itu sendiri. Selain menjadi pelayan ibadah, nantinya per komisi akan ada talent show di tanggal yang sama dengan waktu pelayanannya yang saat itu juga. Nah, ini nanti akan ditandingkan, dilombakan. Nanti akan ditunjuk juri-juri penilai dan diharapkan untuk mempertunjukkan yang terbaik dari masing-masing komisi. Karena ada hadiahnya. Lumayan mantap. Ini saya sendiri juga mau itu. Saya kasih spoiler dulu ya. Hadiahnya itu nanti sekoper uang. Beneran loh. Jadi diharapkan penampilan yang sebaik-baiknya. Kapan lagi kita melayani Tuhan dan berkesempatan dapat hadiah sekoper uang. Nah, nanti pengumuman pemenangnya setelah ibadah tanggal 1 Januari 2022. Selain itu, untuk acara Natal tanggal 25 Desembernya itu sendiri, kemungkinan besar kita masih online ya, atau mungkin hybrid mungkin. Nah, mari kita ajak teman dan saudara-saudara kita yang udah lama tidak bergereja di GKMI Pengharapan untuk hadir kembali. Kita rangkul kembali. Ini acara dirancang sangat bagus sama panitia. Ada juga yang spesial-spesialnya. Salah satunya nanti akan ada door prize, diundi buat kita-kita yang hadir. Nah, kira-kira begitu rangkaian acara Natal kita. Mohon bantu doanya supaya lancar dan sukses. Juga mohon bantu dukungan dari jemaat untuk dana. Untuk laporan dana yang dibutuhkan sebagai berikut bisa ditayangkan di layar. Ya. Ya, itu kira-kira untuk gambarannya ya, dana yang dibutuhkan untuk acara Natal kali ini. Untuk dukungan dana dan persembahan dapat mengontak ke Ibu Melisa atau ditransfer langsung ke rekening gereja yang tadi telah disebutkan atas nama GKMI Pengharapan Jakarta YAY, rekening baru kita itu, dengan berita untuk Natal. Nah, dari kami sendiri, para panitia juga ada komitmen janji iman untuk mendukung dana Natal ini. Kami berharap begitu pula mendapatkan dukungan dari para jemaat semua. Sekian pemaparan dari kami. Terima kasih. Tuhan memberkati. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Bapak Stephen. Terima kasih Ibu Sylvia. Selanjutnya kami kembalikan kepada Diaken Juli dan juga Bapak Listio. Terima kasih untuk Penatua Stephen David Kristanut dan Ibu Sylvia. Mari Bapak, Ibu, serta saudara-saudara sekalian yang terkasih, sebelum kita menaikkan doa syafaat kita yang nanti akan dipimpin oleh Evangelis Yonatan Setiawan, mari kita angkat kembali pujian Kekuatan Hatiku. Lagu ini yang mengingatkan kepada kita bahwa Yesuslah sumber kekuatan kita, penolong kita, tempat perlindungan, dan perisai hidup kita. Mari kita angkat pujian ini. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku, kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Kaulah sumber kekuatan hatiku.
dari kuasa-Mu. Kuasa-Mu nyata di dalam kelemahanku. Kekuatan-Mu menopang seluruh hidupku. Dari mana datang pertolonganku? Hanya Yesus pertolonganku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Engkau perisai di dalam hidupku. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Kau menara dan perisai di hidupku. Selanjutnya saya serahkan kepada Evangelis Yonatan Setiawan. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita akan menaikkan doa syafaat pada pagi hari ini dan nanti kita akan tutup dengan doa Bapa kami. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Kami boleh bersama-sama kembali untuk beribadah. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan penyertaan serta perlindungan di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Pada pagi hari ini Tuhan, kami boleh rindu untuk disegarkan kebenaran firman Tuhan dan juga untuk pujian yang boleh kami naikkan. Biarlah itu semuanya Tuhan boleh berkenan di hati Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di surga, pada kesempatan pagi hari ini, kami boleh menaikkan setiap pokok-pokok doa syafaat. Dan biarlah Allah yang mendengar, Allah yang melihat, dan Allah yang mengerti isi hati kami. Engkau beserta dan hadir dan merengkuh setiap hati kami yang rapuh. Bapa di surga, kami berdoa untuk kebaktian dan pelayanan pada hari ini. Kami berdoa untuk setiap petugas. Kami berdoa untuk setiap hamba Tuhan. Kiranya Tuhan boleh urapi, kiranya Tuhan boleh pimpin dan sertai, sehingga mereka boleh bersama-sama melayani Tuhan. Kami berdoa untuk internet, kami berdoa untuk tim media. Biarlah melalui ini Tuhan, kami boleh sehati dan kami boleh bersama-sama melayani Tuhan. Bapa di surga, kami berdoa terkhusus untuk pelayanan Pendeta Edi yang melayani di GKI Anugerah Rayon Kembangan, dan juga untuk pelayanan Saudara Nikolas Evan Setiawan di Pengharapan Cabang Kalimalang. Bapa di surga, kiranya Tuhan boleh tuntun, kiranya Tuhan boleh urapi, kiranya Tuhan boleh sertai mereka di dalam mereka menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Begitu juga untuk jemaat yang ada di tempat di mana mereka boleh melayani. Tuhan boleh siapkan hati mereka sehingga firman boleh disampaikan dengan baik. Tidak hanya untuk mendengar kebenaran firman, tetapi mereka boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk persembahan-persembahan yang boleh kami persembahkan. Biarlah melalui persembahan ini Tuhan, kami boleh menyerahkan dan boleh melebarkan kerajaan Tuhan melalui persembahan yang boleh kami persembahkan.
Bapa di surga, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat dan keluarga kami. Kami berdoa untuk jemaat yang lanjut usia dan jemaat yang mengalami kelemah tubuhan, gangguan kesehatan. Kami berdoa Tuhan untuk Ibu Yohana Hartini Suraji. Kami juga berdoa untuk Ibu Toya. Kami berdoa untuk Ibu Enita. Dan kami berdoa untuk Bapak Indarto, Papa dari Bapak Handi. Tuhan, kami percayakan kelemah fisik mereka ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan kekuatan, penghiburan, dan juga untuk sukacita terus di dalam Engkau semasa kelemah fisikan mereka. Iman dan kekuatan Tuhan boleh hadirkan. Begitu juga untuk keluarga yang menjaga dan merawat, Tuhan boleh kuatkan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk jemaat yang studi maupun bekerja di luar kota, di luar negeri. Kiranya Tuhan memberkati dengan kekuatan dan kesehatan. Kehidupan mereka terus bertumbuh di dalam iman, meskipun mereka jauh. Tetapi kami percaya Tuhan bahwa penyertaan dan kasih setia Tuhan menyertai kehidupan setiap jemaat kami. Kami berdoa untuk kondisi ekonomi jemaat kami akibat virus COVID-19, baik jemaat yang berpenghasilan harian maupun memiliki usaha sendiri, maupun yang bekerja pada perusahaan lain. Kiranya Tuhan boleh mencurahkan berkat, kekuatan, dan juga untuk sukacita selama pandemik ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk program, kegiatan, dan pelayanan gereja maupun sinode. Tuhan, kami berdoa untuk pendewasaan GKMI Cabang Sidorejo, Lampung, dan GKMI Pengharapan Cabang Kalimalang, serta renovasi gedung Cabang Kalimalang. Kami teringat juga untuk pembangunan kantor Sinode GKMI, dan kami juga berdoa untuk persidangan dan persiapan MPL 2 Sinode GKMI pada tanggal 17 sampai 19 Oktober 2021. Bapa di surga, kami menyerahkan semua program ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah semuanya apa yang mereka persiapkan, Tuhan boleh menyertai. Tidak hanya sebuah program, tetapi kami boleh memikirkan akan pelayanan kami ke depan, dan biarlah itu semuanya nama Tuhan semakin dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan, kami berdoa untuk setiap para pemimpin, pejabat pemerintah, dan aparat keamanan, supaya mereka dapat menjalankan fungsi tugasnya dengan baik. Kami berdoa Tuhan untuk kondisi keamanan serta kerukunan hidup seluruh rakyat Indonesia, supaya mereka bersama-sama untuk menjaga NKRI dan menghargai semua keberagaman di Indonesia dengan terjalin perdamaian dalam masyarakat. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk negara-negara lain yang terdampak virus corona, baik di dalam kesehatan maupun pertumbuhan keadaan ekonomi, dan juga untuk penerapan PPKM yang sedang berlangsung. Kiranya Tuhan boleh senantiasa menyadarkan akan masyarakat Indonesia ini untuk boleh mengikuti dan boleh hidup dalam protokol kesehatan selama masa pandemik, agar mereka boleh dapat hidup sehat dan boleh dapat melakukan yang terbaik untuk bangsa dan negara kami. Bapa di surga, kami juga berdoa untuk setiap pencegahan virus corona melalui pengobatan terhadap pasien. Kami berdoa untuk vaksin, kami berdoa untuk setiap obat, dan kami berdoa untuk rumah sakit, dan kami berdoa untuk pemerintah, sehingga mereka boleh dapat melakukan dan sehingga mereka dapat bekerja sama, sehingga kami semuanya boleh dapat kuat, sehingga kami semuanya boleh dapat sehat. Bapa di surga, kami berdoa untuk pembangunan dan perbaikan, untuk perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia. Kiranya Tuhan boleh pimpin, kiranya Tuhan boleh sertai di dalam setiap pembangunan, di dalam setiap perkembangan dan kemajuan perekonomian bangsa Indonesia, terutama di dalam COVID-19 ini. Kiranya Tuhan boleh menyertai, kiranya Tuhan boleh memberkati untuk setiap para pemimpin. Terima kasih Bapa di surga. Inilah doa yang boleh kami naikkan dan kami panjatkan. Biarlah Tuhan sendiri yang menolong dan memampukan kami. Dan kami percaya Tuhan bahwa Tuhan boleh mendengarkan doa kami, permohonan kami sesuai dengan waktu dan rencana Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami boleh menutup doa ini di mana Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami berdoa di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat.
karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya serahkan kembali kepada Penatua Diaken Juliana untuk memimpin ibadah pada pagi hari ini. Terima kasih, Evangelis Jonathan Setiawan. Tema pada pagi hari ini yaitu jangan sampai tidak melihat gambar yang besar, yang terambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 35 sampai 40 yang nanti akan disampaikan dan dilayani oleh Pendeta Edi SS. Mari kita akan menaikkan pujian untuk mempersiapkan firman Tuhan. Setelah itu nanti saya akan serahkan kepada Bapak Suseno yang akan memimpin kita di dalam doa persiapan firman Tuhan dan pembacaan Alkitab. Bukalah Tuhan mataku agar dapat ku melihat besarnya segenap dosaku dan kasih-Mu yang berlipat. Ya Tuhanku, bukakanlah mata kuping dan mulutku agar ku turut segera kehendak-Mu. Oh, bukalah telingaku agar aku mendengarkan suara-Mu yang manis merdu, yang membawa kegirangan. Ya Tuhanku, bukakanlah mata kuping dan mulutku agar ku turut segera kehendak-Mu. Bukalah Tuhan mulutku agar aku menyanyilah, memujikan kasih-Mu Yahu dan berseru haleluya. Ya Tuhanku, bukakanlah mata kuping dan mulutku agar ku turut segera kehendak-Mu, agar ku turut segera kehendak-Mu. Selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Suseno. Baik, mari kita bersatu dalam doa sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Sembah sujud kami haturkan ke hadapan-Mu ya Tuhan, bila mana pagi hari ini kami boleh hadir bersama-sama dalam ibadah Minggu 10 Oktober ini Tuhan. Sungguh luar biasa penyertaan-Mu ya Bapa. Biarlah kiranya dari awal pemberitaan firman sampai selesai Tuhan, Engkau berikan sinyal yang bagus sehingga kami boleh mendengarkan firman dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin. Firman Tuhan hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 16 ayat 35 sampai 40. Demikian firman Tuhan. Setelah hari siang, pembesar-pembesar kota menyuruh pejabat-pejabat kota pergi kepada kepala penjara dengan pesan, lepaskanlah kedua orang itu. Kepala penjara meneruskan pesan itu kepada Paulus, katanya, pembesar-pembesar kota telah menyuruh melepaskan kamu. Jadi, keluarlah kamu sekarang dan pergilah dengan selamat. Tetapi Paulus berkata kepada orang itu, tanpa diadili mereka telah mendera kami, warga negara Roma, di muka umum, lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Tidak mungkin demikian. Biarlah mereka datang sendiri dan membawa kami keluar. Pejabat-pejabat itu menyampaikan perkataan itu kepada pembesar-pembesar kota. Ketika mereka mendengar bahwa Paulus dan Silas adalah orang Rom, maka takutlah mereka.
Mereka datang minta maaf, lalu membawa kedua rasul itu keluar dan memohon supaya mereka meninggalkan kota itu. Lalu mereka meninggalkan kota, lalu mereka meninggalkan penjara dan pergi ke rumah Lydia. Dan setelah bertemu dengan saudara-saudara di situ dan menghibur mereka, berangkatlah kedua rasul itu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Selanjutnya firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Edi SS. Kepada Pendeta Edi SS kami persilakan. Terima kasih kepada Bapak Suseno yang sudah berdoa dan membacakan firman Tuhan bagi kita semua. Hari ini firman Tuhan diberi judul Jangan Sampai Tidak Melihat Gambar yang Besar. Diambil dari Kisah Rasul pasal 16 ayat 35 sampai 40. Ketika kita diperhadapkan pada situasi kita ini disakiti, apakah kita boleh membalas? Atau kita hanya diposisikan untuk melepaskan hak kita untuk membalasnya? Untuk memperjelas hal ini, saya akan memperhadapkan kita semua pada dua ayat yang sepertinya bertentangan. Mari kita lihat dalam Matius pasal 5 ayat 38-39. Ini adalah bagian dari khotbah di bukit. Pasal 5 sampai pasal 7. Kita pernah melakukan serial khotbah di dalam Matius pasal 5 sampai pasal 7. Matius 5 38-39 itu berbicara seperti ini. Kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah, di dalam konteks ini, yang menjadi bagian perjuangan kita sebagai orang-orang Mennonite adalah kita itu diperintahkan untuk mengalah, melepaskan hak kita. Tampar pipi kiri, ya kasih pipi kanan, berikan pipi yang kiri. Jadi inilah yang menjadi perjuangan kita. Tetapi di sisi yang lain, dalam Injil Yohanes pasal 18, khususnya 22 dan 23, ketika Yesus berhadapan dengan imam besar, kemudian ada salah satu penjaga itu menampar Yesus. Saya akan bacakan firman-Nya ya. Yohanes 18 ayat 22 dan 23. Ketika ia mengatakan hal itu, maksudnya Yesus telah mengatakan kepada imam itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar muka Yesus sambil berkata, begitukah jawabmu kepada imam besar? Jawab Yesus kepadanya, jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapa engkau menampar aku? Nah, sepertinya ada kontradiksi. Di Matius pasal 5, Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk mengalah. Bahasa Jawanya, nerimo keadaan yang ada dalam diri kita. Jangan membalas. Tetapi di Injil Yohanes pasal 18 tadi, Yesus ketika ditampar mukanya, kok tidak diberikan bagian muka yang lain. Tetapi justru mempertanyakan, kalau salah, salahku itu apa? Kalau benar, kenapa kamu nampar aku? Kira-kira seperti itu. Nah, sepertinya kita dibingungkan dengan bagian ini. Yang benar yang mana? Kita sebagai orang Kristen harus lakukan apa? Begitu kan? Nah, ini menarik. Bagian yang kita baca ini memberi jawab dari pertanyaan kita tentang hak melepas atau kita mendapatkan hak kita. Kisah Rasul pasal 16 ini erat kaitannya dengan yang saya khotbahkan minggu yang lalu. Jadi saya akan sedikit mengulangi supaya kita mengerti runtutan peristiwanya. Paulus dan Silas ada di penjara. Bukan karena mereka melakukan tindak kejahatan, tetapi karena mengusir iblis, mengusir setan dari seorang budak perempuan yang meramal sesuatu pakai roh tenung.
Jadi kalau meramal sesuatu, dia mendapatkan penghasilan, dan penghasilan dinikmati oleh para majikan. Majikannya marah karena si budak perempuan ini tidak bisa meramal lagi. Mereka tidak ada penghasilan, khususnya dari budak perempuan itu. Dan kemudian mereka mencari cara untuk menangkap Paulus dan Silas, dan kemudian bukannya menangkap mereka, tetapi mereka menyiksa, memukuli Paulus dan Silas, dan kemudian menjebloskannya ke dalam penjara tanpa adanya pengadilan sama sekali. Di tengah malam itu, Paulus dan Silas berdoa dan memuji Tuhan. Dan kemudian terjadilah gempa yang dahsyat. Pintu-pintu terbuka. Pintu-pintu penjara itu terbuka. Dan rantai yang membelenggu kaki mereka itu juga lepas. Dan itu semua terjadi pada seluruh narapidana. Tetapi yang aneh adalah Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Dan semua narapidana tetap ada di tempat tidak melarikan diri. Melihat narapidana tidak melarikan diri, kepala penjara itu kagum dan percaya kepada Yesus Kristus. Kemudian kepala penjara itu mengundang Paulus dan Silas ke rumahnya dan mengidangkan makanan. Itulah sampai ayat 34. Nah, mulai ayat 35 sampai dengan 40 ini bagian yang seru juga. Banyak pelajaran di sana. Para pembesar kota yang menangkap Paulus dan Silas merasa bahwasanya Paulus dan Silas kemungkinan besar itu ya, punya kuasa. Dia kok dapat mengusir roh tenung. Dan kemudian ketika ada di penjara, kok sampai ada gempa yang dahsyat. Ini bukan orang sembarangan. Dan mereka berpikir cepat, udah bebasin aja Paulus dan Silas. Sesuatu yang masuk akal ya. Gimana udah di penjara, tidak lakukan kesalahan di penjara, bisa ngusir setan, bisa mengusir roh tenung seperti itu, bikin mereka ketakutan. Dan kirimlah utusan atau tentara yang datang ke penjara untuk memberitakan kepada Paulus dan Silas bahwa mereka dipersilahkan pergi, tidak ditangkap lagi untuk dimasukkan ke penjara. Silakan pergi. Yang mengejutkan adalah Paulus dan Silas menolak untuk pergi. Wow, luar biasa ya. Kenapa Paulus dan Silas tidak mau pergi? Sudah dipersilahkan pergi loh, tapi nggak mau pergi. Paulus dan Silas adalah warga negara Roma. Semakin takut para pembesar kota ini mengetahui Paulus dan Silas adalah warga negara Roma. Seharusnya mereka adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk diadili di pengadilan sebelum mereka dipenjara. Paulus dan Silas tidak mendapatkan hal itu untuk diadili, langsung saja ditangkap, dianiaya, dipukuli, dan dimasukkan dalam penjara. Mereka semakin takut. Pertama, takut akan kuasa dari Rasul Paulus dan Silas. Yang kedua, mereka takut karena mereka adalah warga negara Roma. Mereka bisa saja menuntut balik Rasul Paulus dan Silas. Maksudnya Paulus dan Silas menuntut balik mereka untuk memenjarakan mereka semua. Takut pada kuasa Rasul Paulus dan Silas dan status dari warga negara Roma. Lengkap statusnya. Dan yang lucu adalah bagi mereka, udahlah kamu pergi. Kok nggak mau mereka dibebaskan gitu aja. Paulus dan Silas minta supaya para pembesar kota itu datang ke penjara
Kemudian mereka berjalan bersama keluar dari penjara. Secara singkat saya mengatakan seperti ini. Pembesar kota, datanglah dan minta maaflah kepada kami. Maksud Paulus dan Silas seperti itu. Datang, minta maaf, sudah selesai. Bapak Ibu sekalian, ini hal yang tidak mudah. Situasi tidak mudah, justru sekarang ada justru ada di pihak kepala pembesar kota ini. Mereka takut. Tapi di tengah ketakutan ini, Paulus dan Silas memberikan solusi yang tepat. Datang, minta maaf, dan sama-sama kita keluar. Kemudian mereka cepat-cepat datang, minta maaf pada Rasul Paulus, dan kemudian berjalan bersama keluar dari penjara. Paulus dan Silas bebas. Dengan melakukan hal tersebut, minta para pembesar datang, minta maaf, meskipun tidak disebut, tapi pasti minta maaf, dan keluar bersama-sama, Paulus dan Silas itu bukan hanya bebas dari penjara, tetapi mereka telah ditangkap dengan keliru, atau mereka ditangkap secara keliru. Pembuktiannya jelas. Dan mereka sudah minta maaf. Jadi bukannya sekedar bebas gitu aja. Tapi ada pembuktian mereka ditangkap secara keliru. Dan mari kita coba tempatkan diri kita pada Paulus dan Silas. Apa sih yang mungkin kita lakukan apabila kita ada pada situasi mereka? Sangat mungkin kita mengajukan tuntutan. Sangat mungkin kita tidak mengajukan tuntutan apapun. Kita cepat-cepat keluar di penjara. Dah, kita nggak mau cari gara-gara lagi. Toh sudah kita kan dibebaskan. Kenapa cari gara-gara lagi? Dan kita sudah boleh bebas di penjara, dan tidak ditangkap lagi. Mereka mesti takut nangkep kita karena kita punya kuasa gitu kan. Tapi Paulus dan Silas tidak mau seperti itu. Nah, kalau kita ada situasi ya udah yang penting bebas. Siap lepaskan hak kita, nggak perlu nuntut lah, yang penting udah bebas gitu ya. Dan kita mengerti posisi kita. Nah, kita kan orang Kristen yang mengampuni. Ya sudahlah, bebas-bebas saja, nggak perlu berlebihan lagi, tidak perlu dilanjutkan masalahnya, cukup sampai sini selesai, titik, udah kita pergi bebas. Dan sekali lagi, Paulus dan Silas tidak melakukan apa yang tadi saya pikirkan dan kemungkinan kita pikirkan, dan saya cari gara-gara. Paulus dan Silas tidak melakukan hal itu. Apakah Paulus dan Silas sedang menggunakan haknya? Maksudnya menuntut mereka. Saya jelas katakan tidak. Kalau Paulus dan Silas menuntut haknya, mereka akan menuntut agar ada pengadilan yang adil. Dan mungkin juga mereka akan menuntut para pembesar kota. Sebab itulah yang dilakukan oleh warga negara Roma yang lain kalau mereka dipenjara tanpa diadili terlebih dahulu. Mereka bisa saja menuntut. Tetapi Paulus tidak sedang menuntut haknya. Mereka hanya minta datang dan bersihkan nama mereka. Bahasanya mereka itu tidak bersalah. Maksudnya Paulus dan Silas tidak bersalah. Sekali lagi, apakah Paulus dan Silas menuntut haknya? Tidak. Paulus dan Silas tidak menuntut haknya. Hanya melakukan apa yang benar dan seharusnya. Hanya bermaksud membenarkan dari kesalahan apa yang telah ditimpakan kepada mereka. Mereka tidak menuntut kompensasi. Ini yang biasa dikompensasi, pembalasan, melalui kompensasi. Hanya menuntut
restorasi atau pemulihan nama baik. Tuntutan iya, tapi cuma restorasi saja. Bukan tuntutan balik kepada mereka. Beberapa hal yang bisa kita pelajari ketika kita ada dalam situasi kesulitan, kesengsaraan, penderitaan yang dialami Rasul Paulus. Seolah ketidakadilan itu tidak ada bagi mereka. Mereka itu memberitakan firman, mengusir setan, tetapi mereka justru ditangkap, dianiaya, dan dipenjara. Mari kita pelajari beberapa hal ini. Yang pertama, kita mesti yakin kita itu benar di hadapan Tuhan. Ini poin penting bagi setiap kita. Kita harus yakin kita itu benar di hadapan Tuhan. Paulus dan Silas tahu mereka itu benar di hadapan Tuhan. Kalau apa yang dilakukan mereka terhadap budak perempuan itu mengusir mereka dan menyebabkan majikan-majikannya itu kehilangan pekerjaannya, iya itu benar. Tetapi itu dilakukan dengan tujuan yang benar, membebaskan budak perempuan dari belenggu iblis. Perhatikan Bapak Ibu sekalian, benar di sini adalah benar di hadapan Tuhan. Yang benar menurut Tuhan itulah yang harus dilakukan. Bukan menurut saya benar, bukan menurut beberapa orang benar, sementara di pihak yang lain menurut dia benar, menurut mereka benar. Itu akan terus terjadi keributan dan tidak pernah berhenti. Karena semua beranggapan benar. Tetapi di sini yang dimaksud adalah kita harus yakin, atau saya harus yakin, saya itu benar, bahwa kita itu benar di hadapan Tuhan. Jadi yang kita lakukan itu benar di hadapan Tuhan. Kalau kita benar di hadapan Tuhan, hal yang perlu kita perhatikan adalah hal itu tidak boleh digunakan sebagai alasan atau dalih untuk menyangkal tanggung jawab kita. Maksudnya seperti ini. Paulus dan Silas itu kan benar di hadapan Tuhan. Mereka mengusir roh tenung, dan itu benar di hadapan Tuhan. Tetapi hal yang benar itu tidak boleh dijadikan alasan menyangkal tanggung jawab kita. Melakukan yang benar bisa saja atau sangat mungkin ada dampak yang harus kita terima, ada akibat yang kita terima karena kita melakukan atau melakukan hal yang benar di hadapan Tuhan. Jadi kita tidak bisa melepas tanggung jawab akibat kita melakukan yang benar. Keyakinan melakukan yang benar bukan berarti menolak tanggung jawab kita. Kita tidak hati-hati atau tidak boleh menggunakan nama Tuhan itu dengan sia-sia. Paulus sebenarnya kan bisa membela diri. Saya melakukan ini kan demi nama Tuhan, untuk Tuhan. Kenapa saya harus mengalami kesulitan, penderitaan? Bisa. Tapi Paulus dan Silas tidak menyebut-nyebut nama Tuhan dengan sia-sia. Menyebut-nyebut nama Tuhan itu tidak membuat kita benar. Contohnya seperti ini. Kalau saya menyebut nama orang pintar, sebutlah Einstein. Apakah kita menjadi cerdas? Tidak, bukan. Begitu juga ketika kita menyebut-nyebut nama Tuhan. Itu tidak membuat kita menjadi benar. Dibutuhkan kedewasaan untuk sungguh-sungguh melihat apa yang terjadi sebenarnya. Benar atau salah. Kalau salah, berhenti. Tapi kalau benar, siap dengan resiko apapun. Itulah dimaksud. Nggak perlu bawa-bawa nama Tuhan lagi. Tuhan, kenapa seperti ini? Saya melakukan demi nama Tuhan Yesus. Demi nama Tuhan.
Tidak perlu. Tahu lakukan benar, kita cukup seperti itu aja. Jika kita menderita karena kesalahan yang kita lakukan, ya kita harus sadar kita layak menerima ketidakadilan. Justru kita harus menyebut hal itu sebagai keadilan. Karena kita memang salah. Jadi kalau kita salah menerima ketidakadilan, nah itulah keadilan. Nah itulah yang kita terima. Kita harus datang pada Tuhan dan berdamai dengan siapapun yang kita rugikan. Kalau kita ada salah dan mereka datang pada Tuhan, berdamai dengan mereka. Yang tidak perlu kita lakukan adalah kita teriak-teriak, kita membela diri, bahkan membalas. Boleh. Dan ini adalah keyakinan yang kita hidupi secara khusus sebagai orang-orang Menonet. Orang-orang yang cinta damai, orang-orang yang pantang kekerasan, orang yang cinta damai, bukan berarti kita mengelak tanggung jawab kita. Kita mengatakan yang benar, keyakinan yang benar. Di hadapan Tuhan itu yang penting benar. Menjadi pendamai ada risikonya. Tapi itulah yang kita hidupi. Tapi kita yakin semua yang kita lakukan, katakan itu benar di hadapan Tuhan. Kemudian poin yang kedua adalah setelah kita harus yakin kita benar di hadapan Tuhan, kita tidak boleh, poin kedua, kita tidak boleh membalas atau memukul balik. Sejak penangkapan sampai pembebasan, Paulus dan Silas tidak pernah membalas atau memukul balik. Andekan ya, memukul balik. Paulus dan Silas ini kan warga negara Roma. Ketika dia dipukuli, waktu dia masuk penjara, langsung dia bisa protes. Saya ini warga negara Roma, dia teriak-teriak, itu orang pada takut. Saya akan tuntut balik kamu. Tidak. Paulus dan Silas tidak melakukannya. Paulus dan Silas punya peluang, punya kesempatan untuk membalas, untuk memukul balik para penganiaya, pembenci mereka. Tetapi Paulus dan Silas tidak melakukannya. Jadi jelas, Paulus dan Silas memberikan teladan bagi kita semua. Tidak membalas. Yang biasa terjadi seperti ini. Kenapa kita tidak balas? Karena kita tidak mampu untuk membalas. Maksudnya seperti ini, kita disakiti, dianiaya oleh orang, itu mereka punya kuasa lebih besar daripada kita. Dan kita tidak mampu membalas. Maka kita tidak membalas. Kalau kita mengikuti berita, ada seorang yang punya kuasa jabatan tinggi dan dia dipenjara karena kasus. Kemudian ada seorang yang lain yang kecil, rakyat jelata, yang juga bersalah karena dianggap menista agama, dipukuli habis-habisan, tidak balas. Kenapa? Ya karena nggak mampu balas. Bukan seperti itu alasannya kalau kita nggak balas. Kalau ada kesempatan membalas itu datang, biasanya kita akan balas. Dan itulah kita semua. Kita nggak balas bukan karena kita nggak mau balas, bukan kita emang nggak mau balas, tapi karena kita nggak mau balas. Tapi kalau kesempatan datang kita balas, kita akan pukul balik, bahkan lebih kejam dari apa kita terima. Andaikan ini berandai-andai diberi kesempatan, orang yang rakyat jelata dipukuli, bahkan mukanya diberi sesuatu yang tidak menjijikkan, seperti itu, dia diberi kesempatan membalas.
Mungkin dia ambil yang lebih banyak kotoran-kotoran itu untuk dimandiin, bukan yang mukanya saja. Mungkin. Dan itu masuk akal. Gitu kan. Jadi kalau bisa membalas, lakukan yang lebih kejam. Lebih banyak. Supaya orang itu terasa gimana dia niaya. Nggak enak kan? Gimana kamu nyakiti? Nggak enak kan? Nah, itu yang dilakukan. Demi kepuasan hati kita. Kita melakukan pembalasan. Jadi kita berpikir kita itu akan puas setelah membalas. Kalau kita puas setelah membalas, maka kita akan selalu berupaya untuk membalas. Baik itu secara terang-terangan maupun diam-diam. Dengan cara apapun saya membalas. Saya nggak bisa terang-terangan, saya akan balas secara diam-diam. Dengan akal bulus, akal licik untuk membalas sakit hati. Kita harus belajar untuk tidak mendapatkan kepuasan dari membalas. Tetapi kita mendapat kepuasan justru ketika kita mengampuni. Itulah yang harus kita lakukan. Kepuasan dalam mengampuni, bukan membalas. Nah, untuk dapat mengampuni, kita memerlukan pertolongan Tuhan. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ingatlah hal ini. Kita tidak boleh membalas atau memukul balik atas apa yang terjadi dalam diri kita. Meskipun kita sudah melakukan yang benar di hadapan Tuhan. Hal yang ketiga, yaitu datang kepada Tuhan dan berjalan bersama Tuhan. Apa yang dilakukan Paulus dan Silas di penjara? Mereka berdoa dan memuji Tuhan. Mereka menghampiri Tuhan. Cukup aneh. Kenapa di penjara itu mereka berdoa dan memuji? Tapi itulah yang dilakukan mereka. Mereka memilih untuk menghampiri Tuhan. Begitu kita mengambil keputusan untuk mengampuni, maka kita harus cepat-cepat menghampiri Tuhan. Mungkin bukannya sekali saja. Bisa berkali-kali. Atau dalam waktu yang lama. Tuhan, aku mau mengampuni. Tapi saya nggak mampu, maka kita perlu datang pada Tuhan. Paulus berdoa dan memuji Tuhan. Bisa jadi. Itu cara mereka untuk datang pada Tuhan. Untuk mereka diberi kemampuan untuk mengampuni orang-orang yang sudah menyakiti mereka. Ketika kita jauh dari Tuhan, Paulus dan Silas kan menghampiri Tuhan. Ketika kita jauh dari Tuhan, yang datang kepada kita bukan mengampuni, tapi justru kebencian. Ketika kebencian itu datang, jarak ke kita pada Tuhan bukan semakin dekat, tapi akan semakin jauh lagi. Nah, bisa kebayang bukan? Asal mula kita membenci karena kita jauh dari Tuhan. Sengaja untuk jauh pada Tuhan. Sehingga kebencian itu muncul dan membuat kita semakin jauh dari Tuhan. Jika kita ada kebencian, maka kebencian akan menguasai kita. Begitu kebencian itu dengan sengaja kita masukkan ke dalam hati, kita akan susah untuk menghilangkannya. Susah untuk menyingkirkannya. Susah untuk menguras kebencian yang ada dalam hati kita. Yang ada biasanya adalah ketika kita sudah dengan sengaja memasukkan kebencian di dalam hati kita. Kita tahu ini tidak baik.
Tapi sengaja kita terus lakukan. Kita bukan sengaja untuk mengeluarkannya atau mengurasnya atau membersihkannya. Tetapi sengaja kita menyimpannya di dalam hati. Bahkan mungkin lebih banyak, dan lebih banyak. Dan kita sengaja tidak mau untuk mengeluarkannya. Yang unik yang terjadi adalah kita manusia itu punya kemampuan untuk membenci. Dan kita sengaja tidak melakukannya. Tetapi di sisi yang lain, kita bisa punya benci, tapi kita juga punya kasih. Kalau kita mengenal lagu Benci Tapi Rindu, ya itu sebagian dari kita banyak yang tahu, itu lagu lama sih ya, lagu-lagu zaman saya gitulah. Atau di atas saya pasti ngerti lagu itu. Benci tapi rindu, benci tapi rindu. Nah, ada kontradiksi di sana gitu ya. Benci tapi rindu. Tapi maksud saya seperti ini. Kita bisa punya benci, tapi kita bisa berjalan juga dengan mengasihi. Nah, kita perlu hati-hati. Siapa hal yang bisa kita benci, sekaligus kita mengasihinya. Yaitu dengan pasangan kita. Sebagai pasangan, kita sadar, kita mengerti. Di dalam kekristenan kita tidak diperbolehkan untuk cerai. Makanya konseling pernikahan, tapi saya menyebutnya dengan bimbingan pernikahan, itu penting. Supaya kita paham, ya, adalah pernikahan yang kita lakukan satu kali seumur hidup. Mau tidak mau, suka tidak suka, apapun keadaannya, kita harus bersama dengan pasangan kita. Nah, hal inilah yang memungkinkan potensi kebencian dan juga kasih itu ada bersama. Ketika kebencian dengan pasangan kita simpan di dalam hati. Tapi kita nggak ada pilihan lain karena kita harus tinggal bersamanya. Dan kita mengasihi. Yang unik adalah kita sulit untuk menguras kebencian kita. Tetapi kita bisa mengerahkan tenaga. Maksudnya dalam ini menguras yang lain, menguras kasih kita kepada pasangan kita atau kepada yang kita benci, misalnya pasangan kita. Wow. Kita lebih mudah menguras kasih, mencurahkan kasih pada pasangan kita daripada menguras kebencian yang ada di dalam hati kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu mengerti, kita perlu sadar bahwasanya kita tidak perlu marah seharusnya, tidak perlu melawan akibat diperlakukan tidak adil. Tidak akan pernah bisa. Tidak akan pernah bisa. Yang bisa kita lakukan adalah datang pada Yesus dan berdoa dan memuji Tuhan. Itulah yang bisa kita lakukan. Bila kita berdoa dan memuji Tuhan, kuasanya akan membersihkan kita dan isi dan kuasa itu akan mengisi hati kita dengan pengampunan. Ingat, kebencian itu mungkin dia sendiri mau keluar dari hati kita, tapi sengaja kita menyimpan dan betapa susahnya kita mengeluarkannya. Sebentar lagi kita akan bersama-sama merayakan, memperingati akan kedatangan Yesus yang pertama, yaitu kita sebut dengan Natal. Setiap kali mengingat Natal, saya teringat salah satu dengan hal yang saya alami, banyak keluarga alami waktu itu kami sampai sama-sama melayani bersama dengan beberapa orang, ya belasan orang. Kami melakukan Christmas Carol. Kami kebagian salah satu seorang oma
Dia sehari-hari hanya ada di kamarnya yang tidak begitu luas, tapi juga tidak sempit. Dia sudah kesulitan untuk berjalan, jadi kalau dia mau pergi keluar dari kamarnya harus ditaruh di kursi roda, kemudian keluar sebentar untuk DD atau panas matahari, dapatkan panas matahari, kemudian masuk lagi. Dan itulah kesehariannya. Oma itu wajahnya cerah, gitu ya. Ketika kita ketemu, setiap kali kita datang dia cerah. Nah, Christmas Carol itu jadi sesuatu yang berbeda. Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani bersama dengan belasan orang, secara khusus saya diminta oleh anak dari Oma ini untuk mempertemukan Oma itu dengan Opa. Saya belum ngeh ini ada apa gitu kan. Kemudian dijelaskan oleh si anak itu. Papa dan mamanya itu berpisah. Karena papanya itu menikahi asistennya. Wow, baru tahu. Ya, saya diminta tolong pertemukan mama dan papa saya. Saya sempat bertanya, sudah berapa lama? Sudah berpuluh tahun. Oma punya kebencian kepada Opa. Karena Opa melakukan kesalahan dan itu sukar untuk dipulihkan. Oke deh, saya setuju untuk kita ketemu. Di mana tinggalnya? Saya tanya seperti itu. Di belakang rumah ini aja. Duh, kaget saya. Jadi mereka cuma tinggal depan, jadi di sisi depan, di sisi belakang. Tapi di belakang bukan yang kelilingin tembok, bukan ya. Bukan semuanya tembok, bukan. Jadi cuma diantar ke belakang gitu aja. Tapi kita tunggu respon dulu dari omanya, mau nggak dia kita temukan gitu kan. Kemudian saya tanya, Oma, kita mau ke belakang. Mau sama-sama dengan Opa sekalian ya, kita Christmas Carol. Kemudian omanya secara mengejutkan, ya saya mau. Anaknya senang sekali. Mau ketemu aja itu senang sekali. Singkat cerita, mereka berdua kan. Dan kemudian kita adakan acara khusus bagaimana mereka bisa, khususnya Oma itu melepas pengampunan. Dan secara mengejutkan, Oma ini memberi tangan kepada suaminya, dan kemudian suaminya menyambutnya dengan penuh penyesalan. Dan disaksikan oleh asisten yang diambil istri dari Opa itu. Luar biasa. Terjadi perdamaian. Natal yang memperdamaikan Tuhan dengan manusia. Natal itu juga dialami oleh Oma itu. Dia kembali diperdamaikan. Berpuluh tahun. Kebencian itu ada di dalam hatinya. Dia terus simpan. Tapi hari itu pengampunan terjadi. Kuasa Tuhan terjadi. Seingat saya, kami masih bersama-sama merayakan Christmas Carol untuk tahun berikutnya. Tapi setelah Christmas Carol tahun berikutnya, tidak lama setelah itu, Oma itu meninggal. Tapi Oma sudah mengerjakan bagian yang luar biasa. Memberikan pengampunan kepada suaminya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Betapa kebencian itu sesuatu yang sangat berbahaya. Jika Paulus dan Silas dikuasai kebencian, sudah pasti mereka tidak akan mau makan bersama dengan kepala penjara. Atau mungkin sebelumnya, nggak mau menyelamatkan atau membaptis kepala penjara beserta dengan keluarganya, nggak mau.
Bisa saja ini ya. Doa Paulus dan Silas waktu itu, Tuhan, bawa orang-orang ini ke neraka semua deh. Mereka ini orang-orang yang menyakiti hamba-hambamu, menyiksa hamba-hambamu, menuduh hamba-hambamu, memenjarakan hamba-hambamu. Itu kalau dipenuhi kebencian. Tapi tidak, bukan. Kenapa? Karena mereka sudah berdoa dan memuji Tuhan. Masih ingat dengan khotbah minggu yang lalu? Berdoa itu datang pada Tuhan. Memuji, pergi bersama dengan Tuhan. Jadi berdoa itu kita datang dengan segala kerendahan hati kita kepada Tuhan. Dan kita memuji Tuhan itu kita pergi bersama Tuhan. Tuhan, apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami siap melakukannya seturut kehendak-Mu. Jadi betapa pentingnya datang dan pergi bersama dengan Tuhan. Betapa pentingnya berdoa dan memuji Tuhan. Karena situlah kuasa pengampunan itu diturunkan kepada setiap kita. Ketika kita mengalami ketidakadilan, kita harus mengetahui yang ini. Semua yang terjadi itu bukan karena kehendak manusia, tetapi karena kehendak Allah. Perhatikan hal ini. Ketika ketidakadilan itu terjadi, kita melakukan kebenaran, ya. Itu bukan karena kehendak manusia, tetapi semua atas kehendak Tuhan. Di dalam Injil Yohanes pasal 19 ayat 11. Di hadapan Pilatus, Yesus berkata sesuatu yang penting. Engkau, maksudnya Pilatus, tidak mempunyai kuasa pun terhadap aku. Jika kuasa itu tidak diturunkan, tidak diberikan kepadamu dari atas. Yesus memberikan peringatan pada Pilatus. Sekalipun banyak orang merancangnya, Yesus harus dianiaya, harus dibunuh. Tapi itu semua terjadi bukan karena kehendak manusia, tapi karena kuasa yang dari atas yang diturunkan itu diberikan kepada Pilatus. Pilatus bukan penguasa sungguhnya, tapi kehendak Tuhan itulah yang sebenarnya. Ayat itu masih dilanjutkan seperti ini. Sebab itu, Dia yang menyerahkan aku kepadamu lebih besar dosanya. Paulus, maksudnya Yesus, secara tegas mengatakan, Pilatus itu bersalah. Dan orang-orang yang membawa dia kepada Pilatus itu lebih besar kesalahannya. Apa yang bisa kita dapatkan di sini? Kita tidak melepaskan orang yang bersalah kepada kita itu dari tanggung jawabnya. Dan itulah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan Pilatus itu salah. Dan orang-orang membawa padanya itu lebih banyak salahnya. Jadi pengampunan itu bukan kita melupakan. Kita menganggapnya orang itu tidak pernah melakukan kesalahan. Dan kita membenarkan perbuatan salahnya. Itu bukan mengampuni. Kita lupa kalau mereka bersalah. Mengampuni tetap mengatakan yang salah itu salah. Bukan membenarkan yang salah. Jadi mengampuni tidak berarti kita menghapus kesalahannya. Dan kita tidak melupakannya. Tetap dinyatakan kamu punya kesalahan.
Dan itulah mengampuni. Dengan mengampuni dan mengingat bahwa Tuhan yang memegang kendali atas hidup kita, termasuk mengizinkan kita mengalami penderitaan, aniaya, meskipun kita melakukan kebenaran. Kita sesungguhnya sedang melihat gambar yang lebih besar, yaitu gambar kehendak Allah. Paulus dan Silas, kasus ini adalah kehendak Allah. Semuanya terjadi atas kehendak Allah. Paulus dan Silas bisa mengalami hal itu. Semuanya atas kehendak Allah. Meskipun yang memasukkan mereka dalam penjara adalah kejahatan hati manusia. Paulus dan Silas mengerti kebenaran. Itu sebabnya mereka dapat menanggung penderitaan mereka. Karena ini adalah kehendak Allah. Kadang-kala memang kita harus menderita. Gara-gara ketidakadilan yang ditimpakan kepada kita. Tapi jangan lupa atau jangan tidak melihat gambar yang lebih besar, yaitu gambar kehendak Allah. Apapun yang kita alami ada di dalam gambar yang lebih besar, gambar kehendak Allah. Kiranya kita dimampukan untuk melihat gambar yang lebih besar itu gambar kehendak Allah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur dengan firman-Mu. Melalui apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus dan Silas. Mereka berhasil melihat gambar yang besar, yaitu gambar kehendak Allah. Mereka tidak mengambil haknya. Mereka tidak melakukan haknya untuk membalas orang-orang yang menganiaya mereka atas ketidakadilan yang terjadi dalam diri mereka. Tapi Paulus dan Silas mengampuni mereka. Tetap mengatakan yang benar adalah benar. Yang salah adalah salah. Tetapi di atas semuanya itu, pengampunan itu tetap diberikan. Bapa kami di surga, Engkau melihat setiap kami ya Tuhan. Ketika kami sekarang ada di dalam pergulatan hati, di dalam kebencian, mungkin ada kebencian di dalam hati kami. Tuhan, mampukan kami ya Tuhan, untuk kami berdoa dan memuji Engkau. Kami datang kepadamu dan kami mau pergi bersama dengan kehendak-Mu. Kami semua adalah anak-Mu. Mampukan kami ya Tuhan, untuk diberikan, dicurahkan kuasa pengampunan kepada setiap kami. Mampukan kami menguras kebencian-kebencian kami. Dan kami mengisinya dengan pengampunan yang daripada Engkau. Sekaligus ya Tuhan, ampuni kami jika kami belum belajar untuk mengampuni. Ketika kami membiarkan kebencian dalam diri kami, ampuni kami. Inilah saatnya bagi kami ya Tuhan, untuk kami melepas kebencian yang ada dalam hati. Hati kami
hanya ingin diisi oleh pengampunan pada Engkau. Mampukan setiap kami, Tuhan, melihat gambar yang lebih besar, gambar ganda Tuhan di dalam setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang teraniaya, Allah yang disalib, tapi memberikan pengampunan bagi kami. Amin. Waktu selanjutnya saya serahkan pada Diaken Juliana Susanti dan Bapak Listio Laksono yang memimpin ibadah kita di pagi hari ini. Dipersilakan Ibu Juliana Susanti. Terima kasih Pendeta Edi SS yang sudah melayani kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Meskipun pelayanan di 2 tempat, tapi bersyukur bahwa Pak Edi SS boleh melayani kita di dalam pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini. Biarlah melalui pemberitaan firman Tuhan pada pagi hari ini kita diberikan pencerahan akan kehendak Allah. Dan biarlah kita mengajak Tuhan Yesus selalu senantiasa tinggal serta di dalam kehidupan kita, di hati kita. Supaya apapun yang kita lakukan, kita mempunyai kerendahan hati, kita mempunyai belas kasih, dan mempunyai hati untuk kita selalu bisa mengampuni orang lain. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan menutupnya dengan lagu pujian dari PPR 1 nomor 114, Tinggal Sertaku. Hatiku surut
kemuritan, pengakuan iman rasuli, dan doa berkat akan dilayani oleh Guru Injil Dwi Tsunami. Saya persilahkan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, sebagai jemaat Kristen yang ingin meneladani Kristus, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan sebagai bagian dari gereja yang am, marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke alam maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari kekasih Tuhan, marilah kita pulang dalam damai sejahtera dan menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Silakan bersaat teduh sejenak. Ibadah selesai, selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita semua.